Pernahkah Anda berpikir, apa sih yang paling menentukan cara kita menilai hidup kita? Jawabannya mungkin bukan uang atau kesuksesan, tapi persepsi kita tentang waktu. Ya, bagaimana kita merasakan waktu itu berhubungan langsung dengan mood kita, tingkat stres kita, dan pada akhirnya kebahagiaan kita. Ini adalah bingkai dari cara kita melihat masa lalu, menjalani masa kini, dan membayangkan masa depan. Kita semua pasti pernah merasakan ini kan? Saat lagi seru-serunya, tahu-tahu udah malam. Tapi pas lagi nunggu sesuatu yang membosankan, rasanya 1 jam itu seperti selamanya. Nah, jawabannya ternyata tersembunyi di dalam diri kita sendiri. Di dalam otak dan tubuh kita, ada jam-jam biologis yang terus berdetak tanpa kita sadari. Yuk kita bongkar cara kerjanya. Oke, mari kita selami konsep utama yang mengatur semua jam internal kita. Ini adalah sebuah gagasan keren yang menghubungkan biologi tubuh kita dengan dunia di sekitar kita. Konsep ini disebut entrainment atau penyelarasan. Gampangnya gini, ini adalah cara biologi dan psikologi kita menyetel atau sinkron dengan dunia luar, mulai dari perputaran bumi yang super besar sampai ke cahaya dari layar ponsel yang Anda pegang sekarang. Tubuh Anda itu terus-menerus mendengarkan dan menyesuaikan diri. Keren kan? Mari kita mulai dari jam kita yang paling besar dan paling lambat, yaitu jam yang sinkron dengan perjalanan planet kita mengelilingi matahari. Betul sekali, tubuh Anda itu punya kalender tahunannya sendiri. Ini namanya ritme sirkanual. Tanpa sadar, otak dan tubuh Anda itu tahu sekarang lagi musim apa. Dan pemicu utamanya itu ternyata sangat sederhana, panjang pendeknya hari atau berapa lama kita terpapar sinar matahari. Nah, yang paling menarik di sini adalah gimana semuanya itu bermuara pada satu hormon yang namanya melatonin. Sinar matahari itu menekan produksi melatonin. Jadi, kalau harinya lebih panjang, seperti di musim semi atau panas, artinya lebih sedikit melatonin. Ini memberi sinyal ke tubuh untuk meningkatkan energi, mood, bahkan hormon seperti testosteron. Sebaliknya, saat musim dingin, hari lebih pendek, melatonin lebih banyak, dan kita cenderung lebih lesu. Sekarang, kita beralih ke ritme yang mungkin lebih sering Anda dengar, dan bisa dibilang ini yang paling kuat pengaruhnya sehari-hari. Ritme sirkadian. Ini adalah jam induk 24 jam yang mengatur setiap sel di tubuh Anda, mulai dari kapan Anda merasa lapar sampai seberapa cepat luka Anda sembuh. Menjaga jam ini tetap sinkron itu bukan hal sepele loh, seperti yang bisa Anda lihat kalau jam ini kacau, entah karena kerja shift malam, jet lag, atau sekedar kebiasaan begadang lihat layar, dampaknya ke kesehatan kita bisa sangat besar. Ini benar-benar krusial. Dan bagian terbaiknya adalah, ternyata untuk mengambil kendali itu sangat sederhana. Cukup dengan mengatur waktu paparan cahaya Anda. Nggak perlu alat canggih atau suplemen mahal. Dengan 3 langkah mudah ini, Anda bisa menyetel ulang jam sirkadian dan meningkatkan kesehatan Anda secara dramatis. Sekarang, mari kita zoom in lebih dalam lagi ke jam yang bisa Anda kendalikan secara sadar untuk memaksimalkan produktivitas Anda. Ini adalah ritme ultradian. Ternyata, kemampuan otak kita untuk fokus secara intens itu ada batasnya. Otak bekerja dalam siklus alami sekitar 90 menit. Siklus ini didorong oleh bahan-bahan kimia di otak seperti asetilkolin dan dopamin yang memungkinkan Anda untuk benar-benar tenggelam dalam pekerjaan yang butuh konsentrasi tinggi. Jadi, ini poin kuncinya. Anda bisa memulai sesi kerja fokus ini kapanpun Anda mau, tapi Anda tidak bisa mengakali sistemnya. Kimia di otak Anda itu punya batas keras di sekitar 90 menit. Setelah itu, kemampuan untuk melepaskan zat kimia fokus itu menurun, dan performa Anda juga pasti akan ikut turun. Oke, sekarang kita sampai di jam yang paling cepat. Molekul-molekul yang berfungsi sebagai stopwatch di otak kita yang mengatur persepsi waktu dari detik ke detik. Disinilah waktu menjadi sangat subjektif. Tabel ini menjelaskan sistem yang sederhana tapi sangat kuat. Ketika otak Anda sedang banjir dopamin dan norepinefrin, zat kimia yang berhubungan dengan semangat dan motivasi, jam internal Anda itu berdetak lebih cepat. Akibatnya, Anda merasa 1 menit sudah berlalu, padahal mungkin baru 40 detik. Sebaliknya, serotonin justru memperlambat jam internal Anda. Untuk melihat betapa ekstrimnya hal ini, coba pikirkan tentang trauma. Lonjakan besar norepinefrin dan dopamin selama peristiwa yang mengancam jiwa bisa membuat otak kita seolah-olah menaikkan frame rate-nya, seperti kamera video. Otak menangkap begitu banyak detail dalam waktu singkat, sehingga saat kita mengingatnya kembali, peristiwa itu terasa seolah-olah terjadi dalam gerakan lambat atau slow motion. Nah, semua ini membawa kita pada salah satu paradoks paling menarik dalam persepsi waktu. Perbedaan antara bagaimana kita mengalami waktu saat itu terjadi dan bagaimana kita mengingatnya di kemudian hari.
Inilah paradoks waktu yang luar biasa. Pengalaman yang menyenangkan dan baru itu melepaskan banyak dopamin. Saat itu terjadi, jam internal kita jadi ngebut dan waktu terasa cepat berlalu. Tapi, karena dopamin juga menandai peristiwa itu penting untuk diingat, otak kita menciptakan banyak sekali penanda memori. Hasilnya, saat kita melihat ke belakang, liburan itu terasa kaya dan panjang. Kebosanan, efeknya justru sebaliknya. Saat dijalani terasa lama sekali, tapi saat diingat-ingat, ya begitu saja, terasa singkat. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda? Nah, ini membawa kita pada sebuah alat yang sangat ampuh untuk mengambil kendali atas pengalaman waktu kita sendiri, dengan memanfaatkan pemahaman kita tentang dopamin. Kebiasaan itu ternyata lebih dari sekedar sesuatu yang kita lakukan secara otomatis. Ketika dilakukan secara konsisten, kebiasaan itu menciptakan pelepasan dopamin yang bisa kita prediksi. Pelepasan dopamin inilah yang bertindak sebagai jangkar atau penanda, yang secara efektif membagi hari Anda menjadi unit-unit waktu yang jelas. Jadi, poin pentingnya adalah dengan menempatkan kebiasaan-kebiasaan spesifik di waktu-waktu kunci, misalnya rutinitas pagi, makan siang di jam yang sama, atau ritual sebelum tidur, Anda secara aktif memberitahu otak Anda cara mengatur dan merasakan hari Anda. Anda menciptakan struktur dari dalam keluar yang memberi Anda rasa kontrol. Pada akhirnya, semua jam ini dari siklus tahunan planet hingga pelepasan dopamin dari detik ke detik adalah alat yang bisa kita gunakan. Dengan memahaminya, Anda bisa secara sadar membentuk tidak hanya bagaimana Anda mengalami setiap momen, tetapi juga bagaimana Anda akan mengingat kisah hidup Anda. Jadi pertanyaannya adalah, jika Anda adalah penjaga waktu Anda sendiri, cerita seperti apa yang akan Anda ciptakan?